Oke, jadi saya ulangi kembali, saya menyapa seluruh sahabat pembelajar dimanapun berada. Salam pembelajar, jumpa lagi di acara Obras Hukum, BPSDM Hukum dan HAM di siang hari ini bersama narasumber kita Bang Ali Usman dari BPSDM Hukum dan HAM, penyuluh hukum. Dan obras kita pada hari ini bertemakan tentang kasus kekerasan terhadap anak panti asuhan di Kota Malang di mata penyuluh hukum. Oke, sedikit tadi sudah disampaikan, tapi mungkin ada beberapa sahabat pembelajar yang mungkin baru pertama kali join. Tadi kita sudah sempat live, cuman terputus karena jaringan. Jadi kita rejoin lagi, kita live lagi, kita ulang. Jadi saya sampaikan kembali bahwa tema kita pada siang hari ini itu adalah suatu kasus kekerasan yang dialami oleh seorang anak perempuan yang berusia 13 tahun di Kota Malang. Jadi kasus ini sedang viral di mana sang anak ini mengalami pelecehan seksual dan juga korban pencabulan dan persekusi. Nah, oleh sebab itu di kasus ini saya mau tahu mengenai hukum berkaitan dengan hukum dari kacamata penyuluh hukum dari Bang Ali. Ya, Bang Ali, gimana tanggapan Bang Ali mengenai kasus yang saat ini sedang viral, yaitu seorang anak yang mengalami korban pencabulan dan persekusi di Kota Malang, yang dimana anak ini merupakan anak dari salah satu panti asuhan ya, yang sudah 6 tahun berada di sana. Dan bagaimana tanggapan Bang Ali sendiri mengenai kejadian itu, Bang? Iya, jadi memang kalau kita melihat kasus baik di media sosial, media elektronik ini memang ya sangat disayangkan dan turut prihatin ya. Karena ini memang dari informasi yang kita terima bahwa pelaku ini ternyata masih anak-anak. Jadi ya sangat memprihatinkan gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran bahwa tidak ada lagi kekerasan baik fisik, psikis terhadap anak-anak. Itu apalagi ini dilakukan oleh anak-anak juga gitu. Ini ya sangat prihatin sih gitu ya. Mudah-mudahan korbannya bisa kuat ya, tabah ini. Itu aja paling prihatin kita lihatnya. Itu aja. Betul, betul. Ya, sepakat, memang kejadian yang seperti ini yang melibatkan korbannya anak-anak dan pelakunya juga anak-anak kayaknya nggak cuma baru kali ini ya. Kayaknya udah Iya, sering sering banyak sering banyak banget terjadi terjadi. ya pasti. Itu yang korban dan pelakunya adalah anak-anak. Lalu Bang, bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku maupun terhadap korban yang notabene sama anak-anak? Iya, jadi kalau bicara perlindungan hukum memang sudah ada payung hukumnya itu di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di situ mengatur salah satunya mengatur tentang perlindungan anak dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kemudian kekerasan seksual dan juga penelantaran. Ini artinya setiap anak itu dilindungi oleh undang-undang ini. Yang terakhir juga itu sudah ada perubahannya, yaitu perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Itu perubahannya. Itu lebih kepada pemberatan hukuman. Itu artinya setiap anak dilindungi oleh undang-undang itu. Undang-undang perlindungan anak sudah ada payung hukumnya. Itu. Jadi sudah ada payung hukum untuk perlindungan anak ya. Iya, sudah Namun, dari 2002. nah ini kan karena pelaku dan juga korban sama anak-anak, gimana tuh Bang untuk memilah-milah itu tuh Bang? Gimana? Kan ini pelaku dan korban ini sama-sama anak-anak, berarti mereka tetap akan diproses hukum atau bagaimana tuh Bang? Kalau ngelihat dari kasus ini? Iya, makanya tetap di proses hukum memang untuk kalau pelaku tindak pidana itu masih anak, maka yang digunakan itu apa namanya untuk proses hukumnya itu berbeda dengan orang dewasa. Kalau Oke. pelaku anak, Hmm. pelaku kekerasan ini kan masih status anak ya. Itu dia nanti menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi nanti mengacu pada itu untuk proses hukumnya. Untuk pelakunya ya?
Ya, baik pelaku, korban, saksi itu untuk Oh, proses hukumnya ada di undang-undang itu. oke. Iya. eh itu telepon siapa ya? Saya itu ada yang nelpon, tadi lupa dimatiin. Ganggu aja nih orang lagi live juga. Ada yang mau konsultasi kayaknya. Ada yang Ada yang mau konsultasi secara langsung pribadi mungkin sama Bang Ali. Oke, lanjut ya. kedengeran ya di situ. Gimana Jadi sih? Jangan ya, langsung diumumin, jangan telepon dulu. Lagi online gitu, Bang. Tadi udah Abang sampaikan kalau misalnya pelakunya itu masih anak-anak, lalu proses hukumnya itu kan menggunakan Undang-Undang nomor 11 nomor 11 tahun 2012 mengenai sistem sistem peradilan peradilan pidana anak. pidana Ya, anak ya. Oke, terus kok itu muncul di situ? Padahal di saya biasa juga tadi lewat tuh orang itu. penampakan. Oke, selanjutnya nih Bang. Ya, Eh, dari kasus kekerasan anak yang kerap kali terjadi, apa bisa itu masuk ke dalam upaya diversi atau enggak? iya kalau jadi gini, dilihat dulu apa namanya kasusnya ya. Kalau ini kan kekerasannya kekerasan fisik ya, kekerasan fisik. Hmm. Saya juga masuk juga tuh kekerasan fisik juga tuh ada kayaknya. Nah, ini dilihat dulu nanti ancaman ancaman pidananya itu berapa tahun. Ancaman pidananya itu Ada berapa tahun. lagi. Oke. Jadi dilihat dulu ancaman pidananya. Ancaman pidananya itu misalkan kalau untuk syarat diversi itu pertama ancaman pidananya itu di bawah 7 tahun. Itu ancaman pidananya. Kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya kalau ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya pelaku ini baru pertama kali melakukan Pertama kekerasan. kali. Iya, nanti bisa diupayakan diversi. Dan ini juga harus ada persetujuan dari korban, keluarga Korban. korban. Iya, itu syaratnya Oke. itu. Baru dia bisa diversi gitu. Oke, berarti kasus ini bisa upayakan masuk diversi ketika sang Ya. pelaku ini bukan merupakan pelaku yang apa sih yang sebelumnya pernah mengalami kasus yang sama. Ya, jadi Oke. gini intinya dia belum pernah melakukan, makanya disebutnya ya, bukan pengulangan tindak pidana. Artinya dia memang baru pertama kali melakukan kekerasan itu. Kemudian kan gini kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak ini sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Ini kan anak sama anak, jadi sama. Jadi setiap orang itu dilakukan kekerasan. Nah untuk pelaku anak maupun korbannya itu diatur di sini di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu sanksinya kalau kekerasan fisik yang dilakukan itu menyebabkan korban luka ringan, itu ancamannya kan sekitar 3 tahun atau berapa tahun gitu ya. Itu Oke. intinya di bawah 5 tahun ya, Di ancamannya di bawah bawah 5 lima tahun tahun. itu. Oke, oke. Ya, dia bisa diversi itu. Karena ringan sama berat itu bisa. Kalau yang ringan itu kan 5 tahun maksimal. Itu dendanya 72 juta rupiah. Itu sanksi untuk kekerasan fisik atau psikis ringan. Nah, kalau berat itu dia ancamannya 5 tahun. Dendanya itu 100 juta rupiah itu maksimal ancamannya. Artinya ini di bawah ketentuan diversi, syarat diversi yang tadi di bawah 7 tahun dia masuk diversi. Kalau kekerasan tadi kekerasan ringan sama kekerasan berat. Tapi kalau korbannya mati akibat dari perbuatan kekerasan itu, dia tidak masuk diversi karena ancaman hukumannya itu maksimal 15 tahun. Itu minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Artinya dia tidak masuk diversi. Tapi kalau kita lihat dari kasus ini, kalau misalkan hasil penyidikan dia hanya luka berat atau luka ringan, itu sama syarat satu ya. Kemudian syarat kedua tadi itu bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya dia baru pertama kali melakukan kekerasan itu. Dan yang ketiga itu, ya itu tadi ada persetujuan dari korban atau keluarga korban gitu. Kalau keluarga korban misalkan tidak setuju dilakukan upaya diversi ini, ya sudah. Jadi nanti Berarti proses proses hukumnya tetap berjalan gitu ya Bang iya, ya. tetap berjalan gitu. Tapi tetap
Tapi Oke. tetap di tingkat penyidikan, terus penuntutan sampai peradilan itu tetap nanti diupayakan diversi juga pada dasarnya gitu. Oke, kalau Abang Ya, sampaikan tadi ada 3 poin untuk syarat diversi kan. Tapi ketika 3 syarat ini, katakan satu syaratnya itu tidak terpenuhi, hmm, persetujuan dari keluarga korban. ya, Apakah besar kemungkinan akan dari pihak kejaksaan itu akan mengupayakan diversi atau misalnya gini, tiga tiga persyaratan itu yang kalau kalau menurut aku ya mungkin dari pihak keluarga yang tidak keluarga setuju. korban tidak setuju. Ya, Apakah itu nanti istilahnya bisa mental juga ketika ada upaya tentang apa? tetap Tentang apa? tentang diversi ini gitu. Maksudnya mental tuh maksudnya udahlah. Artinya kayak ini apa Ya, sih nggak setuju ya. apa Intinya ya? intinya keluarga dia setuju gitu ya. Kan Iya, keluarga nggak setuju. Cuman iya. ketika dua ini persyaratan diversi sudah terpenuhi, tapi satu tidak terpenuhi dari pihak keluarga korban ini, apakah artinya upaya diversi ya berarti udah nggak ada upaya, atau Hmm. tetap bisa diproses upaya diversi itu, walaupun satu syarat ini tidak terpenuhi. Iya, jadi ketika di tingkat penyidikan di tingkat Hmm. kepolisian sudah keluarganya tidak mau diversi, dia Hmm. maunya tetap berlanjut, ya. Berlanjut ke tingkat penuntutan di Oke. kejaksaan. Nah, di Oke. tingkat penuntutan ini nanti juga diupayakan diversi lagi. Apakah ya Oh. diupayakan diversi tetap itu harus karena itu upaya diversi itu wajib diberikan terhadap pelaku anak kalau syarat diversinya terpenuhi. Nah, kalau misalkan keluarganya korbannya tidak setuju, ya udah di tingkat penyidikan tetap diupayakan diversi. Tidak setuju lagi, tetap berlanjut lagi nanti ke tingkat pengadilan, Yang lebih pengadilan. tinggi. Iya, di peradilan itu nanti sama diupayakan diversi lagi. Kalau tidak setuju nanti hakim yang akan memutuskan. Gitu. Artinya berarti tiap tingkat itu usaha diversi tetap akan ada dilakukan Tetap begitu ya Bang ya. harus dilakukan. Iya, karena itu sifatnya Sampai wajib. sampai final keputusan berarti artinya ya itu yang harus dijalanin lah keputusan dari pengadilan Iya, itu gitu ya. iya betul. Itu. Oke. Oke Bang. Kemudian Bang untuk pelaku yang melakukan pencabulan itu gimana proses hukumnya? Sama, karena ini kan informasi yang kita dapat itu kan pelaku pencabulannya juga ternyata masih anak. Masih anak kalau nggak salah ya, itu yang kita informasi. Jadi gini, kalau pelakunya masih anak, pelaku pencabulan masih anak ini sama. Proses hukumnya itu menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana. Nanti itu ya dilihat dulu nanti tuntutan. Karena kan kalau pencabulan ini kan dia di pasal 82 ya. Di pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 itu pencabulan ancaman hukumannya itu paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 Digital. tahun paling lama. Oke. Artinya dia di sini tidak memenuhi syarat diversi. Itu karena pencabulan ini maksimalnya itu 15 tahun ancaman hukumannya. Jadi dia tetap proses persidangan itu terhadap pelaku pencabulannya ya. Tapi kalau misalkan yang melakukan kekerasan fisik tadi itu dilihat. Kalau kekerasan ringan aja kan cuma 5 tahun ancamannya. Kemudian kekerasan berat juga itu 5 tahun. Jadi ya bisa artinya masih di bawah 7 tahun bisa upaya diversi sepanjang syaratnya tadi terpenuhi itu. Tapi kalau untuk pencabulan, pelaku pencabulan ini jelas tidak masuk kalau di Nggak masuk undang-undang diversi itu ya tidak masuk. karena maksimal 15 tahun. Iya, Yang ancamannya 15 tahun. jadi yang syarat untuk suatu kasus bisa diupayakan diversi ketika maksimal hukuman itu maksimal Di di bawah bawah 7 tahun. 7 tahun. Oke. Ya, bukan maksimal ya, di bawah 7 tahun ancaman Oke. pidananya. Hmm. Kemudian bukan merupakan pengulangan tindak pidana, itu syarat diversi. Gitu. Oke. Baik, jadi kalau Abang udah sampaikan mengenai pencabulan itu apakah proses hukumnya bisa upaya diversi? Tidak bisa karena dari kasus pencabulan itu maksimal hukuman 15 tahun, di mana Ya. itu sudah tidak menjadi persyaratan, tidak masuk menjadi persyaratan dari diversi. Oke. Mungkin ada Bang tanggapan dari Abang sendiri apa sih Bang mengenai kasus kekerasan terhadap anak yang kerap sekali terjadi. Harapannya sih memang kita kan punya
kita punya SDM penyuluh hukum tuh dari Sabang hingga Merauke. Iya. Kira-kira dari sudut pandangnya Abang penyuluh hukum mengenai eh, Kasus ya. kasus kekerasan kepada anak ini, supaya bisa istilahnya mungkin harapannya sih bisa nggak ada lagi ya, tapi minimal usia-usia anak-anak itu di mana sebagai generasi bangsa tuh harusnya lebih menonjolkan atas prestasi. Jadi tingkatkan prestasi, bukan malah membuat kasus seperti yang saat ini terjadi. Iya. Dari sudut pandang Abang, sarannya Abang penyuluh hukum, gimana sebaiknya? Ya kalau sebagai penyuluh hukum ya saya mungkin kepada rekan-rekan penyuluh hukum ya lebih giat lagi bekerjanya. Artinya mungkin saat ini karena posisinya di pandemi ya, kita masih khawatir untuk melakukan penyuluhan hukum secara langsung. Mungkin bisa melakukan penyuluhan hukum seperti ini melalui media-media elektronik ya. Paling itu aja. Ya, artinya ya lebih digiatkan lagi kegiatan penyuluh hukuman yang ke masyarakat itu. Memang saat ini ya itu tadi saya sampaikan bahwa agak sulit karena kondisinya pandemik gitu. Jadi ketika kita melakukan penyuluhan hukum, harapan kita kan orang akan sadar dan taat pada aturan hukum kan itu. Nah, intinya seperti itu. Ya mudah-mudahan ini mungkin untuk rekan-rekan penyuluh hukum yang ada di Jawa Timur ya. Ini Jawa Timur ya maksudnya ya. Itu Di bisa Malang ya. ya Jawa Timur bisa bergeraklah untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum pada masyarakat, terutama di lingkungan sekolah, pesantren itu juga sangat perlu menurut saya karena memang tindakan kekerasan ini seperti sama juga bullying ini masih terjadi gitu. Karena memang kalau saya sendiri lebih konsen ke sekolah-sekolah itu ya biasanya bullying dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak itu memang kan saat ini masih terjadi bullying itu. Itu makanya ya harapan saya kepada rekan-rekan penyuluh hukum ya yang di Jawa Timur, yang untuk seluruhnya mari sama-sama kita laksanakan tugas kita sebagai penyuluh hukum untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat, apalagi kepada anak-anak yang sejak dinilah kita berikan kesadaran hukum gitu. Itu aja paling Mbak Lia. Oke, baik, terima kasih Bang Ali. Memang benar yang sudah Bang Ali sampaikan. Kita itu SDM penyuluh hukum, saya yakin dari Sabang hingga Merauke itu banyak sekali dan bisa kiranya memberikan penyuluhan. Lebih lagi kalau sekarang pandemi mungkin kendalanya jadi tidak bisa secara langsung. Nah, namun itu tidak menjadi suatu halangan, harusnya bisa menggunakan media sosial seperti ini ataupun penyuluhan hukum secara virtual dengan sekolah-sekolah atau bagaimana gitu ya Bang ya. Iya betul. Kemarin saya juga melakukan itu Mbak, melakukan kegiatan penyuluh hukum di sekolah SMP IT Tahun Ulum itu secara virtual itu para anak-anak sekolah. Mungkin bisa seperti itu jadinya kerjasamanya ya virtual. Gitu. Betul. Ya memang semoga dengan apa yang sudah disampaikan Bang Ali itu bisa menjadi wawasan baru juga bagi para rekan-rekan SDM penyuluh hukum yang sudah mengikuti kegiatan ini, bahwa memang yang namanya memberikan penyuluhan hukum itu sekarang bisa menggunakan media virtual, di mana bisa bekerja sama dengan instansi atau sekolah-sekolah atau warga-warga yang ingin diberikan penyuluhan hukum, begitu ya Bang Ali ya. Iya, ya seperti itu. Baik, terima kasih sekali Bang Ali untuk obrolan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadi topik pembicaraan kita pada siang ini memberikan ilmu baru, pengetahuan baru, terlebih mengenai hukum tentang kekerasan anak-anak. Baik, demikian sahabat pembelajar dimanapun berada, terima kasih sudah mengikuti kegiatan Obras Hukum BPSDM Hukum dan HAM. Dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya dan salam pembelajar. Sampai jumpa. Salam pembelajar.